pagi semuanya. Apa kabar adik-adik? Kak Ida percaya ya, semua adik-adik pasti sehat dan luar biasa. Nah, adik-adik, kita mau ibadah. Kak Ida akan ditemenin dengan kakak-kakak yang di Kids Live dengan Kak Neni dan Kak Silvi. Bukan katanya adik-adik. Adik-adik masih ingat? Coba kita mau tanya dengan Kak Silvi dan Kak Neni. Kak Neni. Adik-adik gak sempat lupa kan? Gak sampai lupa sama kakak-kakaknya. Nah, Kak Ida percaya nih, adik-adik semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan. Tapi yang harus kita lakukan yang pertama apa? Sudah mandi. Ayo, siapa yang belum mandi? Yang kedua, selama ibadah tidak makan-makan dan minum. Yang ketiga, harus serius mengikuti ibadahnya. Oke adik-adik, siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan kakak? Siap, Kak. Siap. Yuk kita mau memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Yuk adik-adik boleh ikutan. Kita mau katakan bahwa kita ini istimewa dan berharga di mata Tuhan. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa.
biasa. Adik-adik harus belajar bersyukur. Karena apa? Kita ini Tuhan ciptakan istimewa di mata Tuhan. Nah, adik-adik gak ada yang tidak baik, semua baik. Karena kita ciptaan Tuhan, kita berharga di mata Tuhan, adik-adik berharga di mata Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum dengar firman, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena kami ini berharga di mata Tuhan. Kami ini istimewa di mata Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan Yesus, kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati kakak-kakak yang membagikan firman juga. Hikmat daripada Tuhan itu turun.
Kami bersyukur kami mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, ketemu lagi sama Papi Jo. Tadi kita udah nyanyi dan tadi udah nonton. Maskernya lupa. Bentar buka dulu. Ya, harus tetap pakai masker ya adik-adik ya. Nah, tadi sebelum kita mulai dengar firman Tuhan, adik-adik udah nonton belum? Ada trailer satu film judulnya Simon Birds. Kalau belum nonton, adik-adik nonton dulu trailernya ya. Nah, kalau udah nonton, Papi Jo mau ceritain. Film itu bercerita tentang satu anak namanya Simon dan dia lahir dari kecil tuh dengan tubuh yang tidak sempurna. Jadi dia badannya kecil, terus kacamatanya tebal. Dan waktu itu orang tuanya nggak seneng sama Simon karena dia nggak istimewa. Nah, orang-orang satu kota juga selalu berbicara tentang hal-hal yang buruk karena lihat fisiknya yang berbeda dengan orang lain. Sampai satu waktu Simon ini dia bercerita bahwa Tuhan punya rencana. Saya ini alatnya Tuhan. Tapi banyak orang yang gak percaya. Bahkan kalau di gereja pun dia selalu dibully karena badannya kecil. Jadi senang dipakai main. Sampai sekali waktu Simon punya teman yang baik namanya Joe. Tapi bukan Papi Joe ya, beda lagi. Nah, satu waktu Joe ini lagi marah dan dia lempar kaca di sekolahnya sampai pecah. Dan dia dihukum. Dia harus menemani anak-anak yang kelas kecil untuk camp musim dingin. Kalau di luar negeri selalu ada camp. Jadi kalau misalnya musim salju itu selalu ada camp ya. Nah, Joe ini harus menemani dan Simon ikut ya menemani. Setelah selesai acara campnya, mereka pulang naik bis dan waktu naik bis tiba-tiba di tengah jalan ada rusa adik-adik. Rusa itu menghalangi. Akhirnya si supirnya itu panik dan dia banting setirnya ke sebelah kiri. Tapi tanpa disadari bisnya itu masuk ke sungai. Sungainya itu waktu itu airnya sudah mulai mencair. Ya, nah anak-anak yang di dalam bis itu panik. Dan Simon ini dia berdiri, dia bilang, tenang, aku akan mengeluarkan kamu semua di sini. Dan betul, dia keluarin semua satu-satu. Oh iya, Simon ini dia punya satu hobi. Dia hobinya tahu nggak apa? Dia hobinya dia tahan nafas kalau lagi berenang. Dia ngitung 1, 2, 3, 4. Nah, dia hobinya tahan nafas gitu. Sampai terakhir setelah semua keluar, tinggal ada satu anak yang belum. Dia lihat, oh iya ada. Nah, waktu anak yang kecil ini keluar, dia susah karena bisnya sudah mulai tenggelam. Jadi di dalam bis itu udah mulai banyak air. Akhirnya apa? Simon tahan nafas di dalam, dia tarik anak ini ke atas sampai berhasil keluar. Dianya gimana? Dianya tetap di dalam, dia gak bisa keluar. Udah terlambat. Tapi untungnya ada satu orang yang menyelamatkan dia keluar dari dalam bis itu. Akhir cerita, Simon ini dia udah dalam kondisi sekarat di rumah sakit. Dan dia sempat bilang sama temannya, Jo, betul kan aku ini alatnya Tuhan? Jo-nya bilang, iya, satu kota membicarakan tentang kamu, bagaimana kamu menjadi pahlawan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang satu orang yang sangat luar biasa. Tapi apa sih ini? Apa sih? Kok ada yang terjadi? Bentar ya adik-adik. Ini ada apa ya? Apa ya? Loh. Kenapa itu pada mintain uang ya? Ada yang tahu kenapa itu? Waduh.
Waduh, dipaksa loh. Wih, dipaksa suruh keluarin semua uangnya. Wah, wih ada yang juga yang dipanggil adik-adik. Waduh. Wah, diminta semua. Wah, ini perbuatan yang ngebagus ya adik-adik ya. Waduh. Adik-adik, kenapa ya ceritanya ya? Oh iya, adik-adik bisa lihat di Lukas 19 ayat 1 sampai 10, dia berbicara tentang Zakeus. Masih ingat ceritanya? Zakeus kerjanya apa sih? Kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai itu adalah orang-orang yang mintain pajak sama rakyat. Tapi minta pajaknya, minta uangnya itu memaksa dan lebih daripada seharusnya. Kalau misalnya harusnya kasihnya 5.000, dia minta 10.000. Yang sisanya buat dia sendiri untuk memperkaya dirinya. Itu nggak baik ya. Makanya Zakeus itu temennya sedikit. Selalu dibilangin sama orang itu, kalau pemungut cukai itu orang yang masuk neraka, orang yang jahat, orang yang kafir, orang yang dijauhin. Pokoknya itu orang berdosa, sangat berdosa gitu ya. Tapi Zakeus ini penasaran sama Yesus. Wah, dia naik buat lihat Yesus. Dan waktu dia lihat Yesus, wah, Tuhan Yesus juga lihat dia. Jadi lihat-lihatan dong. Wah, waktu dia lihat, Zakeus turun. Aku harus menumpang di rumah kamu. Waktu Zakeus menerima Yesus, hidupnya diubahkan. Dari tadinya dia yang gak berarti, tiba-tiba dia menjadi berarti. Dari tadinya dia hidupnya yang gak benar, tiba-tiba dia menjadi hidupnya benar. Dia balikin, Tuhan, setengah hartaku aku kasih buat orang-orang miskin. Dan kalau ada yang aku peras, aku kembalikan berlipat-lipat buat orang itu. Adik-adik, kalau misalnya kita bertemu dengan Tuhan Yesus, hidup kita akan diubahkan. Adik-adik semua istimewa, adik-adik semua berharga di mata Tuhan. Kalau Zakeus, kalau Simon bisa dipakai menjadi alatnya Tuhan, adik-adik juga semua bisa menjadi alatnya Tuhan. Gimana caranya Kak? Gimana caranya? Adik-adik bisa rajin belajar. Adik-adik bisa mentaati orang tua, mentaati perintah Tuhan. Nah, adik-adik juga pegang gadget kan setiap hari kan. Apa yang adik-adik buka di sana, itu bisa menjadi berkat. Ya, nggak boleh buka yang aneh-aneh, yang macam-macam. Tapi selalu buka yang sesuai dengan apa yang orang tua perintahkan. Apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita membuka gadget kita, selalu kita kita selalu berdoa, Tuhan, aku mau pakai ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi hari ini Papi Jo berdoa, kita semua adalah orang-orang yang istimewa. Kita semua adalah orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Hari ini ada satu ayat hafalan dari 2 Korintus 5. Papi Jo bacain ya. Dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi adik-adik semua, mulai hari ini kita semua adalah ciptaan yang baru. Ya, yang baru dalam Tuhan. Kok bisa ya? Iya, karena Tuhan Yesus ada dalam hati kita semua. Ya, kalau kita masih melakukan hal-hal yang jelek gimana Kak? Kebiasaannya. Iya, kita harus ketemu Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat berdoa, lewat baca firman. Nanti hidup kita akan diubahkan menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya, yuk adik-adik, hari ini kita mau sama-sama berdoa. Kita mau serahkan hidup kita pada Tuhan biar kita menjadi alatnya Tuhan. Ya, kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih. Tuhan begitu baik buat kami dan Tuhan memandang kami istimewa. Tuhan menjadikan kami begitu berharga.
Kami berdoa Tuhan, pakai hidup kami menjadi alatnya Tuhan. Sama seperti Tuhan memakai Simon, sama seperti Tuhan memakai Sakeus, kami berdoa pakai hidup kami juga untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong dalam sekolah kami, dalam kami berteman dengan teman-teman kami, dalam kami bersikap dengan orang tua kami bisa menjadi berkat dan kami bisa menjadi alatnya Tuhan. Pakai pikiran kami, pembicaraan kami menjadi berkat juga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, curahkan roh yang takut akan Tuhan dan roh pengenalan akan Kristus bagi setiap kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik. Dah.